Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 374. Pada saat itu, keluarga Murphy benar-benar kacau, dan semua orang segera bergegas menghampiri Bobby. Wajah Christina berlumuran kotoran, yang membuatnya benar-benar gelisah, tetapi karena itu berasal dari putranya, dia dapat menahan rasa jijik yang amat sangat. Dia buru-buru mengambil tisu dan membersihkan dirinya. Richard pun menghampiri putranya, menepuk punggungnya, dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" Bobby yang berlinang air mata dan ingus, hanya merasakan sakit dan duka, ia ingin menangis, tetapi yang keluar malah muntahan. Baru ketika dia merasa telah mengosongkan semua isi perutnya, dia mulai merasa lebih baik. Meskipun Christina sudah membersihkan diri saat itu, dia masih merasa ada bau yang tertinggal di tubuhnya, namun dia menatap dokter keluarga itu dengan cemas. "Ada apa dengan Bobby?" Dokter keluarga memeriksa Bobby dengan saksama lalu bertanya, apakah Bobby menangis hari ini di taman kanak-kanak. Dia melirik laporan medis di tangannya. Bobby menjalani pemeriksaan 6 bulan lalu, dan tidak ada masalah apapun. Mendengar pertanyaan dokter itu, Christina mengerutkan kening dan menatap Bobby yang saat itu sudah tenang. Bobby tampak lesu dan sangat tidak nyaman, ia berbaring di sofa sambil memegangi perutnya. "Bu, kurasa aku agak lapar." Christina langsung berkata, "Aku akan meminta Sarah untuk menyiapkan sesuatu untukmu makan sekarang juga." "Aku tidak mau makanan, aku mau keripik." Bobby mulai rewel. "Aku mau keripik. Hari ini di sekolah, guru tidak mengizinkanku makan keripik dan bahkan menyuruhku berdiri di luar sebagai hukuman. Mereka tetap tidak mau memberiku keripik saat aku menangis. Guru itu sangat jahat, aku tidak mau pergi ke sekolah lagi." Wajah Christina langsung berubah gelap saat mendengar ini. "Mereka menyuruhmu berdiri di luar sebagai hukuman." Dokter keluarga berkata, "Itulah sebabnya. Cuaca di luar cukup berangin hari ini. Jika dia menangis di luar sana, dia pasti merasakan dingin di perutnya. Mungkin itu yang menyebabkan muntah-muntah. Seharusnya tidak ada yang serius, kita bisa mengawasinya." Meskipun keluarga Murphy selalu memberi perhatian besar pada anak itu, faktanya Bobby sudah besar sekarang. Selain itu, ia sering memuntahkan susu saat masih bayi. Mereka telah membawanya kemana-mana untuk berkonsultasi dengan dokter, tetapi mereka tidak pernah menemukan masalah apapun. Seiring bertambahnya usianya, ia kadang-kadang juga muntah, jadi nenek Richard dan Bobby tidak menganggapnya terlalu serius. Christina, entah kenapa, teringat kata-kata Kira, jika dia mulai muntah, kamu harus menganggapnya serius. Pikiran ini nyaris tak terlintas di benaknya sebelum Christina langsung menggelengkan kepalanya, berpikir dia pasti bereaksi berlebihan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba percaya apa yang dikatakan Kira? Kira bukan seorang dokter. Christina membantu Bobby menaiki tangga, membujuknya makan malam, dan memperhatikan anak itu tertidur sebelum meninggalkan kamar. Begitu dia keluar, ekspresinya berubah muram. Saat itu, kepala pelayan datang dan berkata, "Nyonya, ada tamu dari keluarga Olsen." Christina berjalan cepat ke ruang tamu, hanya untuk melihat saudara lelakinya yang ketiga, James Olsen berdiri di sana. James bertubuh tinggi dan tegap, penampilannya mirip dengan Alice, hanya saja tanpa aura menawan Alice. Sebaliknya, ia memiliki aura yang lebih muram dan menyeramkan. Dia bekerja di Olsen Group, mengawasi departemen proyek. Alice sering tersenyum, tetapi dia tampak seperti raja iblis yang menyebabkan kekacauan di dunia. Namun, James berbeda, meskipun ia memiliki tatapan tegas. Christina tahu bahwa James membenci kejahatan dan selalu bersikap sangat baik terhadapnya dan Victoria. Oleh karena itu, ketika melihatnya, mata Christina langsung berkaca-kaca. James datang hari ini untuk menyampaikan undangan kepada keluarga Murphy. Entah mengapa, keluarga Olsen akan mengadakan perjamuan besar seminggu kemudian. Alasan spesifiknya tidak jelas, tetapi paman ketiga mereka telah menugaskan masing-masing saudara laki-laki. Keluarga Murphy, sebagai mertua, jelas perlu diperlakukan dengan sopan. Tapi, apa yang salah dengan Christina? Dia tampak tidak peduli. James langsung mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Christina tidak berbicara, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Richard berkata, "Apa yang terjadi? Bobby diganggu di sekolah."
Kepala sekolah yang baru menyuruhnya berdiri sambil menangis di halaman sekolah di tengah angin dingin. Anak itu baru saja pulang dan muntah. Mendengar hal ini, James terkejut. Bukankah direktur taman kanak-kanak itu seseorang dari keluarga Olsen? Bukankah Christina yang bertanggung jawab? Richard kemudian mengalihkan pandangannya ke Christina. Christina menunduk. Tidak, kurasa Alice yang mengubahnya. James mengerutkan kening. Siapa direktur barunya? Kira South. James agak terkesan dengan nama itu, lagi pula, di pernikahan Alice, dialah pengiring pengantinnya. Terdorong oleh petunjuk Christina, dia langsung salah paham. Apakah maksudmu Alice memberikan posisi itu kepada Keira karena menghargai perasaan istrinya? Christina berkata, sepertinya begitu. Keira adalah teman dekat Mary, dan sejak kakakku menikah dengan Mary, dia tidak menganggapku, saudara perempuannya, penting lagi. Matanya menjadi merah, dan kali ini dia tidak berpura-pura, dia benar-benar merasa sedih. Christina menatap James. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama, James? James berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Bagaimanapun juga, keluarga kita tidak memiliki anak perempuan, dan meskipun kamu dan Victoria diadopsi, kalian sama saja seperti saudara kandungku. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara kandung. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Air mata mengalir di pelupuk mata Christina, dan ia merasa semakin terharu. James, sebelum Mary menikah dengan Alice, memang ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Ia tidak menyukaiku, dan aku mengerti itu. Sekarang ia menjadi tuan rumah, tidak apa-apa bagiku untuk menanggung beberapa keluhan, tetapi Mary dan Keira tidak seharusnya melampiaskannya pada anak-anak. James mengerutkan kening. Kau juga tidak bisa menahan keluhan. Putri keluarga Olsen harus disayangi seperti permata. Jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan membantumu. Dia berdiri. Baiklah, hari ini sudah malam, dan Bobby sedang tidak enak badan, kalian semua harus istirahat. Dia menepuk bahu Christina. Jangan khawatir, putri keluarga Olsen tidak bisa diperlakukan buruk, bahkan anak angkatnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menuju keluar pintu. Setelah dia pergi, Christina menghela napas lega. Melihat sikap Paman Olsen, sepertinya dia tidak akan mengakui Keira sebagai putrinya. Kalau begitu, dia akan menunggu James membalas dendam untuknya. Dengan pikiran itu, dia naik ke atas. James keluar dari rumah dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan, asistennya berkata, Nona Olsen selalu dimanja. Saya pikir konfliknya dengan nyonya rumah cukup intens. Tuan James, apakah Anda yakin ingin ikut campur? James mencibir. Dia adikku, tentu saja aku akan ikut campur. Asisten itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, tetapi saya melihat Tuan Alice sangat memperhatikan istrinya. Dia mungkin tidak akan mendukung Anda. Alis James bertaut. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah. Melihat cahaya di ruang belajar di lantai 2 tempat pamannya berada, ia tersenyum. Jika aku tidak bisa menangani kakak laki-lakiku, aku akan pergi ke pamanku. Bab 375. Satu-satunya orang di keluarga Olsen yang bisa mengendalikan iblis besar itu, Alice, adalah Paman Olsen. James sangat menyadari hal itu. Namun baru beberapa langkah, dia menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke asistennya. Tadi malam, Alice pergi minum-minum di malam pernikahannya. Apakah Mary sudah pulang? Asisten itu segera menggelengkan kepalanya. Belum. James langsung ragu-ragu. Tampaknya ada yang salah antara Alice dan Mary. Mereka jelas saling peduli, tetapi tampaknya ada ketegangan yang belum terselesaikan. Jika dia mengadu kepada pamannya sekarang, apakah itu akan memperburuk konflik antara Alice dan Mary? Setelah berpikir sejenak, James akhirnya berkata, lupakan saja. Aku akan pergi ke taman kanak-kanak besok. Mary memang belum kembali ke rumah. Dia dan Rebecca tinggal di kediaman selatan, dan rumah sederhana itu tiba-tiba terasa lebih kecil, dengan kedua kamar tamu terisi penuh. Lois agak tidak puas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika hendak tidur di malam hari. Apakah mereka tidak punya rumah sendiri? Keira sedang menatap komputernya, mengetik sesuatu, dan tidak mau menanggapinya saat mendengar hal ini. Lois perlahan berjalan di belakang Keira dan melihat sekilas judul dokumen itu, Rencana Reformasi Taman Kanak-Kanak. Dokumen ini mencantumkan masalah-masalah yang terjadi saat ini di taman kanak-kanak tersebut dan merumuskan serangkaian aturan baru.
Di urutan teratas daftar tersebut adalah larangan makanan ringan di dalam kelas. Tidak ada taman kanak-kanak yang melakukan itu. Melihat keseriusannya, Louis tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar berminat dengan ini? Keira mengangguk, karena aku sudah melakukan ini, aku harus serius. Lagi pula, Emi sudah hampir berusia 3 tahun, dan dia akan segera masuk sekolah. Bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak menciptakan lingkungan yang baik untuknya? Louis mengangguk dan tidak mencoba menghentikannya lagi. Keira memang selalu begitu. Apapun yang dilakukannya, dia akan menganggapnya serius dan bertanggung jawab. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa naik jabatan, entah sebagai tukang reparasi, juru masak, atau kurir, dan akhirnya menjadi sukses. Louis memperhatikannya, selalu merasa ada aspek identitasnya yang tidak diketahuinya. Ketika Keira akhirnya menyelesaikan dokumen dan menetapkan peraturan terbaru, dia meregangkan tubuhnya dengan lesu. Louis segera menatapnya dengan mata penuh semangat. Keira mengangkat alisnya. Malam ini, aku berencana membuat masker wajah bersama Mary dan Rebecca. Louis tercengang. Sebelum dia sempat berbicara, Keira sudah meninggalkan ruangan. Louis hanya bisa berbaring, mengeluarkan ponselnya, dan melihat pesan dari Alice. Apakah Mary ada di tempatmu? Louis langsung menggertakkan giginya karena frustrasi. Bisakah kau membawa istrimu kembali? Malam itu, Keira tidak kembali. Setelah memakai masker bersama Mary dan Rebecca, mereka bertiga akhirnya tidur bersama di satu kamar. Keira tidur nyenyak dan bangun dengan segar keesokan harinya. Namun, begitu dia melangkah keluar kamar, dia merasa takut saat melihat Louis berdiri di sana dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Louis menatapnya dengan tatapan sedih. Suaranya terdengar muram. Perasaan dipeluk dari kedua belah pihak pasti menyenangkan, bukan? Keira terdiam. Setelah sarapan, Keira meminta Mary dan Rebecca untuk tinggal di rumah dan menjaga Emi, sementara Louis mengantarnya langsung ke taman kanak-kanak. Hari ini hari Rabu, dan taman kanak-kanak mengadakan pertemuan setiap tengah minggu. Keira berencana menggunakan waktu ini untuk mengumumkan peraturan baru kepada semua guru. Pada pukul 10 pagi, di setiap kelas, satu guru tetap tinggal sementara guru-guru lainnya, terutama mereka yang sebelumnya berkeliaran dan bersekongkol dengan Christina, diperintah oleh kepala sekolah untuk memasuki ruang rapat. Keira duduk di kepala meja, memandang semua orang, dan tanpa membuang kata-kata, membagikan salinan sistem yang telah ia buat kemarin kepada semua orang yang hadir. Dia kemudian berkata, mulai sekarang, semua orang di taman kanak-kanak akan mengikuti peraturan ini. Apakah ada yang keberatan? Para staf veteran itu baru saja akan mengangkat tangan mereka ketika mereka mendengar Keira berkata pelan, jika kalian keberatan, simpan saja untuk diri kalian sendiri, atau keluarlah. Aku tidak peduli bagaimana kalian dulu bersikap di bawah kepemimpinan Christina, tetapi di bawahku, kalian akan mematuhi sistemku, dan tidak akan ada lagi pengelompokan anak-anak ke dalam kelas yang berbeda. Seseorang masih tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi anak-anak di sekolah kita semuanya berstatus luar biasa. Apakah kita benar-benar akan memperlakukan mereka semua sama tanpa ada perbedaan? Memang, Keira menatap mereka. Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mencari sensasi kehadiran. Selain itu, mengeluarkan siswa sesuka hati tidak lagi diperbolehkan. Guru-guru lainnya segera menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, pada saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, James melangkah masuk, diikuti oleh Christina dan Bobby. Setelah masuk, James mencari tempat duduk dan duduk dengan angkuh. Nona Kira, iya, saya datang hari ini untuk meminta penjelasan dari Anda. Keira melirik Christina lalu ke pria yang mirip Alice, menduga dia mungkin sepupu dari keluarga Olsen. Namun dengan tatapan dingin di matanya, dia berkata acuh tak acuh, penjelasan macam apa? James menunjuk ke peraturan taman kanak-kanak yang diproyeksikan di layar besar yang dipasang oleh Keira. Saya lihat peraturan pertamamu adalah tentang tidak menyiksa anak-anak. Jadi, apakah kejadian kemarin, di mana kamu menyuruh Bobby berdiri di luar sambil menangis, termasuk hukuman fisik? Kepala sekolah langsung menjawab, itu bukan hukuman. Bobby tidak bisa berhenti menangis, dan jika dia tetap di kelas, itu akan mengganggu anak-anak lain, jadi dia dibawa keluar untuk dihibur. Di taman kanak-kanak, semua anak masih sangat kecil. Satu anak yang menangis berpotensi menyebabkan banyak anak lain kesal. Oleh karena itu,
membawa anak yang menangis keluar sebenarnya adalah praktik yang umum. Terlebih lagi, Bobby sangat nakal kemarin, yang telah menguji kesabaran Keira hingga ingin mendisiplinkannya sedikit. James mencibir, jadi di masa depan, jika seorang anak tidak berperilaku baik, mereka dapat dibawa keluar untuk ditenangkan. Apa bedanya itu dengan hukuman? Tatapannya tertuju pada Keira, matanya penuh dengan kekejaman. Lagi pula, taman kanak-kanakmu membuat anakku berdiri di luar, menangis, dan masuk angin, yang mengakibatkan dia muntah-muntah tanpa henti saat pulang ke rumah tadi malam. Aku butuh penjelasan untuk kejadian ini. Kalau tidak, James memiringkan kepalanya, menatap Keira dengan senyum sinis. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, itu tetap saja membuat bulu kuduk semua orang merinding. Kepala sekolah ketakutan, wajahnya pucat saat dia menoleh ke arah Keira. Keira tetap duduk dengan tenang, dia menunduk dan menjawab, Bobby hanya menangis beberapa kali kemarin di halaman dan berdiri selama sekitar 10 menit. Muntahnya bukan karena dia menangis, tetapi karena dia menderita tumor otak. Apakah kamu sudah membawanya ke rumah sakit? Kau masih saja di sini bicara omong kosong. Christina menatap Keira. Apa kau seorang dokter? Tidak. Lalu atas dasar apa Anda mengatakan anak saya menderita tumor otak? Penelitian Keira mencakup masalah ini. Dia telah menemui banyak pasien anak dengan tumor otak, dan setiap gejala Bobby sesuai dengan profil pasien dengan tumor otak. Keira yakin bahwa Bobby sakit. Namun, saat Keira baru saja memikirkan hal itu, James tiba-tiba berdiri dengan gerakan keras, menggunakan kedua tangannya untuk membalikkan meja di depannya. Suara benturan keras itu menyebabkan keributan besar di ruangan itu, mengejutkan semua guru. Namun, reaksi pertama Keira adalah menatap Bobby. Penderita tumor otak sangat sensitif terhadap suara, dan benar saja, dia melihat Bobby menutup telinganya karena ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Bab 376. Wajah Bobby menjadi pucat, tenggorokannya bergerak sedikit seolah-olah dia akan muntah lagi. Saat Keira mengamatinya, James berkata dengan marah, Kira, benarkah? Kau dengan santai mengutuk seorang anak kecil agar jatuh sakit. Kurasa kau tidak punya niat baik. Aku belum selesai denganmu atas kejadian hari ini. Christina berdiri di samping, melipat tangannya, dan menatap Keira dengan ekspresi puas. Kira, aku tahu kau jago berkelahi karena kau menjatuhkan pengawal kami kemarin, tapi James adalah juara kickboxing. Dia menatap Keira dengan arogansi dan niat menindas, hanya terfokus pada balas dendam dan sama sekali tidak menyadari keadaan aneh putranya saat ini. Keira memandanginya dan menganggapnya menggelikan. Kepala sekolah segera melangkah maju. Khawatir Keira akan terluka, dia berkata, Tuan Olsen, telah terjadi kesalahpahaman. Mari kita tenang dan bicarakan bagaimana menangani masalah ini, bertengkar tidak akan menyelesaikan apapun. James melotot ke arahnya dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku ingin guru yang menghukum Bobby kemarin berlutut dan meminta maaf, dan juga mencabut surat perintah pengusiran dan membiarkannya terus menghadiri kelas. Setelah itu, dia menoleh ke arah Keira. Nona Kira, bolehkah saya bertanya siapa yang menyeretnya keluar dari kelas kemarin? Kepala sekolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi Keira sudah berkata, itu aku. Kalau begitu kamu harus minta maaf pada anakku. James menggerakkan leher dan pergelangan tangannya sedikit. Aku pemarah, jadi jangan paksa aku untuk memukulmu. Keira mencibir. Juara kickboxing, ya. Sepertinya dia sendiri sudah lama tidak bertarung dengan baik. Dia berdiri, bermaksud menyiapkan tempat pribadi untuk bertanding dengan James agar tidak mengacaukan ruang konferensi. Tetapi tepat pada saat itu, seorang guru bergegas masuk ke dalam ruangan, menghampiri kepala sekolah, mengeluarkan telepon, dan mulai membisikkan sesuatu. Kepala sekolah langsung terkejut. Dia segera menghampiri Keira, merendahkan suaranya, dan berkata, Direktur Kira, saya tidak tahu siapa yang melakukan streaming langsung di sini, tetapi mereka telah menyiarkan situasi di dalam ruang rapat secara online. Mendengar ini, Keira sedikit mengernyit. Ia langsung melihat ponsel kepala sekolah dan memang melihat seseorang sedang melakukan streaming langsung, tetapi kamera terfokus pada kaki mereka, tidak memperlihatkan wajah apapun, jadi tidak ada masalah pelanggaran hak potret. Mengikuti sudut siaran langsung, Keira segera melihat guru itu memegang telepon ke arah mereka. Kepala sekolah segera menghampiri orang tersebut. Siapa yang mengizinkanmu melakukan streaming langsung di rapat ini? Guru itu, yang kini ketahuan,
tidak merasa terganggu tetapi hanya melirik Christina dan berkata dengan tegas, "Saya tidak tahan melihat kalian memperlakukan anak dengan buruk, jadi saya ingin mengungkap aib TK ini. Saya tahu bahwa setelah hari ini, saya tidak akan bisa tinggal di sekolah ini lagi, tetapi tidak apa-apa, dunia selalu membutuhkan seseorang seperti saya untuk mengatakan kebenaran. Jadi bagaimana kalau dia akhirnya tidak punya pekerjaan nanti? Christina telah memberinya cukup uang untuk hidup. Memang, siaran langsung ini adalah rencana Christina. Dengan datangnya James yang menimbulkan masalah dan Christina yang memulai siaran langsung, taman kanak-kanak itu akan langsung menghadapi krisis reputasi, dan kemudian sebagai direktur sekolah, Kira akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan keluarga Olsen yang tangguh pun harus peduli dengan citra mereka. Pada akhirnya, Kira harus mengundurkan diri. Sebagai korban dan satu-satunya anggota keluarga Olsen yang memiliki anak yang bersekolah di sana, bukankah jabatan sebagai kepala sekolah akan kembali kepada Christina? Christina telah memikirkannya dengan sangat jernih, dan senyum mengembang di bibirnya. Keira melihat siaran langsung dan melihat banyak orang yang bersemangat. Banyak orang yang datang, dan popularitasnya jelas tidak wajar, menunjukkan bahwa seseorang telah membeli tempat yang sedang tren. Rentetan komentar semuanya menghina Keira. Kepala sekolah macam apa ini, yang memperlakukan anak seperti itu? Ya ampun, anak itu baru berusia 5 atau 6 tahun, kan? Dipaksa keluar kelas dan dibiarkan di luar di tengah angin dingin. Guru itu benar-benar keterlaluan. Tidak adakah orang lain yang menganggap orang tua anak itu agak tampan? Meskipun dia kasar saat membalikkan meja, jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika anak saya diganggu, saya ingin meledakkan taman kanak-kanak mereka. Tidak menyadari situasi sebenarnya, kerumunan orang yang menonton dalam siaran langsung itu bersenang-senang. Kepala sekolah langsung berkata dengan marah, "Matikan siaran langsungnya sekarang juga." Itulah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk segera menekan popularitas yang meningkat. Namun, guru itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, pemirsa di saluran saya tidak akan setuju." Semua orang ingin TK memberikan penjelasan. Komentar terus berdatangan. "Baiklah, mengapa menutup siaran langsungnya? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sembunyikan?" Kasus pelecehan anak di taman kanak-kanak adalah masalah besar yang harus menjadi perhatian semua orang. "Saya sudah menelepon polisi, silakan." Setelah bertahun-tahun, taman kanak-kanak terus mengalami kejadian seperti ini, benar-benar tak henti-hentinya. Saya tidak mengerti bagaimana guru yang tidak beretika seperti itu bisa lulus dari spesialisasi pendidikan anak usia dini. Orang yang menganiaya anak-anak pantas mati. Aku mengutuk anak-anakmu untuk mengalami situasi yang sama. James mengerutkan kening. Ia tidak menyangka akan ada siaran langsung. Bagaimanapun, keluarga Olsen adalah direktur taman kanak-kanak, dan skandal seperti itu yang terbongkar ke publik akan merusak reputasi mereka. Ia hendak merampas ponsel guru itu untuk menghentikan siaran langsung ketika Christina mencengkeram lengannya dan berbisik, "James, semuanya sudah berjalan sejauh ini, dan jika kita hentikan siaran langsungnya sekarang, siapa tahu apa yang akan terjadi. Menurutku solusi terbaik sekarang adalah semua orang mengakui kesalahan mereka di depan kamera, tidak menganggap remeh insiden ini sama sekali." James menatapnya dengan cemberut. "Apakah kamu siap menerima kekalahan ini? Cukup minta maaf dan lepaskan orang yang menindas anakmu sendiri." Christina mendesah. "Demi reputasi keluarga Olsen, mari kita lakukan saja." James merenung sejenak lalu setuju. "Baiklah, kau membiarkannya lolos begitu saja. Tapi jangan khawatir, aku akan menebusnya dengan cara lain." Setelah itu, James menatap Keira dan berkata, "Baiklah, kami bukan orang yang tidak masuk akal. Datanglah dan sampaikan permintaan maaf yang pantas kepada anak itu dan tarik kembali surat pengusiran, dan kami akan melupakan masa lalu. Kami tidak akan menuntut tanggung jawab taman kanak-kanak itu lagi." Bab 377. James merasa bahwa dia sudah membuat kompromi yang cukup matang, dan Kira seharusnya sudah mengerti maksudnya dan ikut bermain sekarang. Namun, yang mengejutkannya, Kira masih menatapnya tajam. "Saya menegur Bobby dan membawanya keluar karena dia merobek gambar teman sekelasnya dan membuat komentar yang keterlaluan di kelas. Membawanya ke samping untuk memarahinya sedikit adalah tanggung jawab dan tugas saya sebagai seorang guru. Bukankah Anda menyekolahkan anak Anda untuk dididik?" Ia kemudian menatap Christina. Ketika orang tua gagal mendidik anak-anaknya,
membiarkan mereka bertindak seperti pengganggu di sekolah, maka gurulah yang harus mendisiplinkan mereka dengan benar. Wajah James berubah pucat karena marah. Dia tahu betul seperti apa Bobby, anak yang nakal dan tak patuh hukum. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Christina adalah putri keluarga Olsen? Seorang anak seharusnya didisiplinkan oleh keluarganya sendiri, bukan oleh orang lain. Apalagi, James melotot tajam ke arah Keira. Apakah menurutmu disiplin itu harus menakut-nakuti dia, membuatnya menangis di halaman, lalu menyuruhnya pulang sampai dia muntah di malam hari? Itu hukuman fisik. Mendengar ini, Keira mencibir. Sudah kubilang, muntahnya itu karena penyakitnya, tumor otak, yang tidak ada hubungannya denganku. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia yang sederhana? Anda, James ingin sekali menyerang. Namun, ada siaran langsung, dan dia tidak bisa benar-benar memukul seseorang tanpa memperhatikan citranya. Jika dia melakukan kekerasan fisik, maka merekalah yang akan salah. James tidak berbicara, tetapi Christina berbicara. Nona kira, anak saya sangat sehat. Dia diperiksa setiap 6 bulan, dan kami punya dokter keluarga. Saya lebih tahu dari Anda apakah dia sakit atau tidak, jadi jangan bicara omong kosong di sini. Kedengarannya Anda hanya mencari-cari alasan untuk membela diri sendiri. Christina mulai menangis. Saya tahu saya punya beberapa masalah pribadi dengan Anda. Bagaimana Anda bisa melampiaskannya pada seorang anak? Anak-anak tidak bersalah. Saat dia menangis, saluran siaran langsung itu langsung dipenuhi komentar. Jadi karena ada konflik antara orang tua anak itu dan gurunya, aku benar-benar ingin masuk ke ruangan dan memukul seseorang. Siapa yang lebih peduli dengan anak mereka sendiri daripada orang tua? Ini terlalu berlebihan. Orang ini tidak cocok menjadi guru. Bukankah seseorang baru saja memanggilnya direktur kira? Dia pasti seorang ketua. Taman kanak-kanak mana itu? Ayo laporkan dia. Sementara sekumpulan orang saling mencaci dengan marah dalam obrolan langsung, sirene terdengar dari luar. Kemudian 2 petugas polisi masuk. Kami baru saja menerima laporan, yang menyatakan bahwa ada insiden pelecehan anak yang terjadi di sini. Benarkah itu? Saluran siaran langsung dipenuhi dengan komentar-komentar perayaan. Siapakah orang yang menelepon polisi? Benar-benar pahlawan bagi rakyat. Pak polisi, itu direkturnya. Dia menindas anak orang lain. Cepat bawa dia pergi dan beri dia pelajaran yang berat. Aku bisa merasakan sang pahlawan telah tiba. Para pembawa pesan keadilan sudah ada di sini. Orang yang menindas anak orang lain harus mati. Mereka terlahir jahat. Keira memandang polisi itu dan hendak berbicara ketika James sudah mendekatinya. Pria itu lebih tinggi 1 kepala darinya dan bertubuh kekar. Berdiri di sampingnya, kehadirannya yang menindas terasa seperti gunung kecil. Dia berkata, Nona kira, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan saudara ipar saya, dan saya tidak ingin mempersulitnya. Jika Anda meminta maaf sekarang, dan kita semua mundur selangkah, saya akan melupakan masalah ini. Bagaimana? Keira menatap pria besar dan bodoh itu dan tiba-tiba merasa bahwa pasti ada alasan di balik kesederhanaan pikirannya, bagaimanapun juga. Apakah Tuhan menutup jendela kecerdasanmu? James terkejut dan tidak langsung mengerti apa yang dikatakannya, jadi dia menatapnya dengan tatapan kosong. Apa? Keira berdeham. Kau benar-benar seorang praktisi bela diri dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. James terkejut. Dia mengerti itu. Wajahnya berubah menjadi merah hati saat dia berkata, kamu sangat tidak tahu terima kasih, jadi jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah polisi. Dia baru saja akan berbicara tetapi kemudian ragu sejenak dan menoleh ke belakang untuk melihat Keira lagi, ingin memberinya kesempatan lagi. Dia tidak akan bersikap mudah saat memukul seseorang. Tetapi ketika harus benar-benar memanggil polisi, orang-orang seperti dia akan bersikap hati-hati. Tanpa diduga, saat ia menoleh, ia tidak melihat Keira yang tampak bersalah, yang membuat James semakin marah. Di saat ia ragu-ragu, Christina sudah angkat bicara. Ya, Pak Polisi, ini Kira. Ia telah menyiksa anak saya kemarin. Petugas itu mengeluarkan pena dan buku catatan dan bertanya, bagaimana dia disiksa. Christina mulai menangis, menceritakan kembali kejadian itu dan menyalahkan Keira, lalu berkata, dia tidak hanya menindas anak saya, menyebabkan dia muntah saat pulang ke rumah, tetapi dia juga mengeluarkan surat perintah pengusiran untuk anak saya. Ini jelas sama saja dengan mengeluarkan kami.
Saya ingin bertanya, apakah taman kanak-kanak berhak mengeluarkan anak sesuka hati? Setelah mencatat, petugas itu kembali menatap Keira dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Nona Kira, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Keira bingung. Dia tidak menyangka masalah sederhana seperti itu akan meledak seperti ini. Dia berkata, "Pak Polisi, anak itu muntah karena dia menderita tumor otak. Saya mengeluarkan surat perintah pengusiran agar dia bisa tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Lagi pula, penyakit ini tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat." Dia tidak menceritakan semuanya. Penyakitnya mungkin tidak akan pernah membaik. Bobby mungkin tidak akan hidup sampai tahun depan. Saat dia mengatakan ini, Christina berteriak lagi. "Pak Polisi, Anda mendengarnya. Dia masih di sini dan mengutuk anak saya. Dia gila. Sebagai ibu anak itu, saya tidak bisa menerima penghinaan ini. Pak Polisi, Anda harus membawanya pergi. Saya ingin dia bertanggung jawab atas semua ini." Kedua petugas itu, setelah mendengar ini, menatap lurus ke arah Keira, menegurnya. "Nona Kira, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Jangan menghina orang lain secara verbal." Keira berkata, "Aku tidak mengutuknya. Apa yang kukatakan itu benar." Petugas itu kemudian melihat ke atas dan ke bawah ke arah Bobby. Anak laki-laki itu gemuk dan tampak sangat sehat, hanya saja wajahnya agak pucat. Christina kemudian berkata, "Pak Polisi, anak saya muntah karena diganggu olehnya, makanya dia kelihatan agak sakit hari ini." Petugas itu menoleh ke arah Keira. "Nona Kira, apakah Anda melihat catatan medisnya? Kalau tidak, atas dasar apa Anda mengeluarkan surat perintah pengusiran?" Keira berkata, "Saya menilai berdasarkan perilakunya." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia disela oleh petugas. "Perilaku apa? Apakah Anda seorang dokter? Bisakah Anda mendiagnosis kondisi seorang siswa secara sembarangan? Jika bukan, maka Anda tidak berhak mengatakan itu." Nona Kira, ibu dari siswa ini mengklaim bahwa dia tidak sakit, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia sakit, jadi sekarang kami mencurigai Anda melakukan kekerasan terhadap anak. Silakan ikut dengan kami. Bab 378. Keira terkejut. Dia tercengang mendengar kata-kata itu dan segera melambaikan tangannya. "Tidak, dia benar-benar sakit. Kaulah yang sakit. Seluruh keluargamu sakit. Daftar keluargamu penuh dengan catatan orang-orang sakit." Christina tak dapat menahan diri lagi. Bahkan di hadapan polisi, ia pun melontarkan hinaan. "Bobbyku sehat dan baik-baik saja. Bagaimana kau bisa mengutuknya dengan tuduhan tak berdasar seperti itu? Dan kau tidak mau berhenti." Polisi juga merasa itu sudah keterlaluan. "Nona Kira, sudah cukup. Silakan ikut kami." Bahkan para penonton siaran langsung pun bertepuk tangan. Keira terdiam. Dia benar-benar bingung, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke polisi. "Bagaimana kalau kita bawa anak itu ke rumah sakit untuk diperiksa? Setelah kita mendapatkan hasilnya, kamu bisa membawaku pergi, oke?" Polisi mengerutkan kening dan menatap Christina. Christina mencibir. "Sudah kubilang tidak perlu. Untuk mendeteksi tumor otak, kamu perlu CT scan, yang sudah diradiasi. Kenapa aku harus setuju untuk melakukan tes hanya karena kata-katamu?" James juga berkata, "Kira, berhentilah membuat keributan di sini. Pergilah bersama polisi dan jalani penyelidikan." Setelah itu, ia menoleh ke polisi. "Pak Polisi, anak kami tidak mau menerima mediasi apapun. Kira tidak hanya dicurigai melakukan kekerasan terhadap anak, tetapi juga telah mengatakan hal-hal seperti itu, yang mencemarkan nama baik anak kami. Kami akan terus mengusut semua masalah ini sampai tuntas." Polisi mengangguk. "Kami mengerti." Keira terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang telah bertindak terlalu gegabah. Jika Christina menolak melakukan pemeriksaan, dan tumor otak Bobby tidak dapat didiagnosis, apakah tuduhan palsunya tentang pelecehan anak dan pengusiran siswa yang salah akan menjadi kenyataan? Awalnya, dia hanya berusaha bersikap baik, berharap mereka akan melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini dan melakukan pengobatan. Namun kini, dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia terjebak antara tawa dan air mata, mendapati dirinya dalam jalan buntu. Dia sebenarnya tidak bisa membiarkan polisi menahannya sampai penyakit Bobby terbukti nyata, bukan? Dan bagaimana jika penyakit Bobby tidak muncul selama sebulan lagi? Apakah dia seharusnya menghabiskan waktu sebulan di penjara? Setelah merenung sejenak, Keira menatap Bobby lagi.
Melihat wajahnya yang pucat dan dadanya yang naik turun dengan berat, dia pun melangkah ke arah polisi itu. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menggendong Bobby. "Polisi, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti, jangan biarkan dia pergi." Namun, Keira menatap mereka dengan tenang. Dia mengeluarkan pulpen dan menempelkannya ke leher Bobby sambil berteriak, "Jangan mendekat." Kerumunan itu langsung menghentikan langkahnya. Polisi menatapnya. "Nona Kira, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan?" James juga mengulurkan tangannya. "Lepaskan anak itu, kita bisa membicarakannya." Kaki Christina tampak lemas, dan dia hampir pingsan. Dia berteriak, "Kira, serang aku jika perlu. Jangan incar anakku." Keira menatap mereka dengan tajam. "Aku bisa melepaskan anak ini, tapi aku ingin membawanya untuk menjalani CT scan." Christina tercengang. Petugas di dekatnya juga tercengang, dan bahkan James menatapnya dengan bingung. "Apa kau sudah gila? Kau masih bersikeras melakukan itu." Keira kejam dalam tindakannya dan menekan pena itu ke leher Bobby lebih keras. Bobby langsung menangis ketakutan. Christina buru-buru setuju. "Baiklah, lakukan CT scan." Keira menatap polisi. "Aku tidak akan menyakiti anak ini. Siapkan mobilnya." Saluran siaran langsung menjadi kacau. "Ya Tuhan, apakah guru ini sudah gila? Apakah dia melakukan perlawanan terakhir, atau dia ingin membunuh seseorang sebelum dia meninggal? Saya sama sekali tidak mengerti tindakannya. Seseorang minta polisi dan tembak dia. Dia menyiksa seorang anak, dan sekarang dia berani melakukan ini." Keira, bersama Bobby, masuk ke dalam mobil polisi. Mobil itu segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Christina dan James juga bergegas datang, dan bahkan guru yang bertanggung jawab atas siaran langsung pun menyusul. Insiden itu semakin memanas, bahkan menjadi berita viral. Semua orang memperhatikan mereka, jadi saat mobil polisi tiba di rumah sakit, staf rumah sakit segera mengatur jalur yang aman. Keira, yang menyandera anak itu, masuk. Pada titik ini, Christina tidak lagi peduli untuk memperjuangkan posisi di dewan sekolah, dia mengikuti dari dekat di belakang James Olsen. Saat mereka masuk, mereka melihat Victoria, yang entah bagaimana telah tiba sebelum mereka. Christina hampir menabraknya. "Victoria, wanita itu gila. Victoria menepuk punggungnya. "Kakak, tenanglah, situasi ini sudah heboh, dan internet sedang gempar." Paman Olsen dan Alice sudah mendengarnya, dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. "Jangan khawatir, Bobby akan baik-baik saja." Christina baru bisa bernapas lega setelah mendengar ini. Rombongan itu pun menuju ruang CT scan, dan polisi melihat ke arah Keira. "Kami sudah sampai, Nona Kira. Tolong serahkan anak itu kepada kami. Kalau tidak, bagaimana kami bisa melakukan CT scan?" Namun, Keira hanya mencibir. "Aku akan menemaninya masuk." Jika dia tidak melihat mereka melakukan CT scan dengan matanya sendiri, Christina pasti akan mengambil anak itu dan segera pergi. Para petugas polisi tercengang. Selama bertahun-tahun bertugas, mereka belum pernah melihat permintaan seperti itu. Jadi, dokter membawa pakaian pelindung, dan Keira mengenakan perlengkapan berat itu, sambil membawa Bobby bersamanya ke ruang CT. Mesin pemeriksaan mulai bekerja. Mesin itu segera melakukan pemindaian CT pada kepala Bobby. Setelah pencitraan selesai, Keira akhirnya melepaskannya. Hampir saat dia melepaskan pegangannya, dua polisi bergegas masuk dan melumpuhkannya. Christina juga menyerbu masuk, dan jika dia tidak ditahan, dia pasti sudah memukul dan menendang. "Dasar wanita keji, ini semua gara-gara kamu. Anakku terkena radiasi. Aku bilang padamu, aku belum selesai denganmu. Pak polisi, bawa dia pergi cepat. Dia menyandera seorang anak, kamu harus menghukumnya dengan berat." Wajah Christina berubah garang, begitu marahnya hingga hampir meledak. Dalam siaran langsung, penonton tampak geram. Dia benar-benar sampah masyarakat, tidak layak menjadi guru. Dan dia bahkan mencalonkan diri menjadi anggota dewan sekolah. "Pecat dia." Keira membiarkan polisi menangkapnya, tanpa perlawanan. Mendengar perkataan Christina, dia hanya menatap para petugas. "Para petugas, sekarang setelah CT scan selesai, apakah hasilnya bisa dilihat?" Para petugas tidak tahu harus berkata apa. Kedua petugas saling berpandangan, sesaat kehilangan kata-kata. Christina mengumpat Keira, "Lihat apa hasilnya, anakku akan baik-baik saja. Dasar psikopat, aku akan memastikan kau membusuk di penjara."
Tapi saat dia mengatakan ini, dokter ruang CT tiba-tiba bergegas masuk. Bab 379. Penculikan telah terjadi di sini dan polisi sedang mengendalikan tempat kejadian perkara. Bagi seorang dokter, bertindak terburu-buru seperti ini sebenarnya cukup tidak aman. Setelah melihatnya, polisi itu langsung berkata, "Dokter, silakan mundur." Keira diborgol, dan pada saat ini, dia tidak punya ruang untuk melawan, tetapi tindakannya baru-baru ini dalam menangkap anak itu sangat efisien sehingga dua petugas polisi tahu bahwa dia sangat terampil. Itulah sebabnya mereka mengeluarkan peringatan. Namun dokter tersebut memegang hasil CT scan di tangannya dan berteriak, "Hasil CT scan sudah keluar." Mendengar hal ini, Christina melotot ke arah Keira dengan ganas. "Kira, kau telah mengekspos anakku ke radiasi dan menyebabkannya terluka. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Guru yang sedang melakukan siaran langsung sedang mengarahkan telepon genggamnya ke arah mereka saat ini. Sementara itu, rentetan komentar dalam siaran langsung itu penuh dengan hinaan, makian terhadap Keira yang dianggap tidak memiliki etika seorang guru, tidak layak menjadi guru, dan sebagainya. Tetapi saat itu, mata Bobby terbelalak dan ia pun pingsan ke lantai. Christina sedang memeganginya, dan ketika dia lemas, dia tidak dapat menstabilkannya karena berat badannya, jadi dia terjatuh ke lantai. "Bobby, kamu baik-baik saja." Christina langsung membungkuk dan berjongkok, mengguncang Bobby. Ia bahkan melotot tajam ke arah Keira. "Pasti kau, apa yang telah kau lakukan pada Bobby?" Lengan Keira dipelintir ke belakang oleh polisi, dan saat itu, ia tampak sangat acak-acakan. Polisi, yang takut ia akan mencoba melarikan diri, mencengkeramnya erat-erat, melukai lengannya. Mendengar kata-kata itu, dia sudah jengkel sekali. Kalau saja dia tahu akan sampai pada titik ini, dia lebih baik tidak menyebutkannya sama sekali. Namun kini ia harus mengklarifikasi situasi. "Saya terus membawanya di bawah pengawasan polisi. Apa yang bisa saya lakukan?" Christina langsung berteriak. "Kalau begitu dia pasti ketakutan. Kamu membuatnya takut." James juga mengerutkan kening dan berteriak, "Kira, keluarga Olsen tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Keira menjawab dengan dingin, "Mari kita dengarkan dulu apa kata dokter." Semua orang kemudian mengalihkan perhatiannya ke dokter. Mereka melihat dokter itu menatap hasil pemindaian di tangannya, dengan gugup bertanya kepada mereka, "Siapa orang tua anak ini?" "Ini aku." Christina berteriak, "Dokter, tolong periksa apa yang salah dengan anak saya. Apakah dia ketakutan?" Dokter segera menyeka keringat di dahinya dan menyerahkan hasil pemindaian kepada Christina. "Silakan periksa dengan saksama. Putra Anda memiliki tumor di otaknya." "Apa?" Mata Christina membelalak tak percaya saat dia menatapnya. "Itu tidak mungkin." Dokter menunjuk ke area yang gelap pada hasil pemindaian. "Lihat di sini, tumornya tidak terlalu besar dan hanya menekan saraf. Tetapi kami telah mengambil catatan medis anak Anda dan menemukan bahwa ia tidak mengalaminya 6 bulan lalu, yang menunjukkan bahwa tumor tersebut tumbuh sangat cepat. Untungnya, tumor itu ditemukan tepat waktu. Kami masih bisa melakukan intervensi sekarang, tetapi jika lebih lama lagi, bahkan para dewa pun tidak akan berdaya untuk menolongnya." Setelah mengatakan itu, dokter itu segera menoleh ke arah perawat. "Cepat, bawa anak itu ke ruang gawat darurat." Para perawat di dekatnya bergegas membawa berangkar, meletakkan Bobby di atasnya, dan segera membawanya pergi. Sebagai seorang ibu, Christina tercengang mendengar hasilnya, dan saat itu, ia bahkan lupa tentang Keira. Ia hanya berdiri tercengang, mengikuti mereka saat mereka pergi. Tak lama kemudian, ruang CT menjadi tenang. Hanya guru yang sedang melakukan streaming langsung itu yang tetap terdiam di tempatnya, sedangkan di dalam saluran streaming langsung terjadi kekacauan. "Apa, ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Apakah ada direktur taman kanak-kanak yang dapat mengetahui sekilas bahwa anak tersebut menderita tumor otak?" Intinya, dari awal sampai sekarang, sepertinya direktur dan orang tua tersebut memiliki perselisihan pribadi, tetapi meski begitu, sang direktur tetap menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan anaknya. Taman kanak-kanak macam apa ini? Terlalu bertanggung jawab. Iya, taman kanak-kanak itu bernama Sunflower International Kindergarten. Saya sudah cari harganya, selamat tinggal, itu bukan sesuatu yang sanggup saya beli. Sebaliknya, saya merasa bahwa jika saya punya anak,
saya lebih suka menghabiskan lebih banyak uang untuk menyekolahkan mereka di taman kanak-kanak ini. Bukankah lebih baik daripada taman kanak-kanak biasa? Komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba menunjukkan pembalikan pendapat secara total. Di ruang CT, sekelompok orang masih dalam keadaan syok. Keira menggerakkan bahunya. Petugas, bisakah kalian membiarkan saya pergi sekarang? Para polisi terkejut. Keduanya segera melepaskannya dan meminta maaf. Maaf, kami salah paham. Itu bukan salahmu. Keira meregangkan lengan yang ditarik, merasa sedikit sakit. Memang, itu bukan salah polisi. Ketika Bobby tidak memiliki kasus rumah sakit, keputusan sepihaknya untuk mengeluarkannya sebenarnya melanggar aturan. Hanya saja, saat itu ia dengan arogan mengira bahwa setiap orang tua pasti akan merasa cemas terhadap anak mereka sendiri. Setelah ia membuat pernyataan itu, ia berasumsi Christina pasti akan membawa Bobby ke dokter. Dia benar-benar tidak menduga hal-hal akan berkembang sampai ke tahap ini. Kedua petugas itu menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Keira dan, setelah mengklarifikasi semuanya di ruang siaran langsung, memilih untuk pergi. Pada titik ini, Keira mengangkat kepalanya dan menatap guru yang melakukan streaming langsung, sambil berkata, "Kamu melakukan streaming langsung urusan taman kanak-kanak tanpa izin, melanggar kebijakannya. Kamu dipecat." Guru itu buru-buru mematikan siaran langsung dan melarikan diri. Keira lalu berjalan keluar. Setelah melangkah beberapa langkah, dia menyadari ada seseorang di dekatnya. Dia menoleh dan melihat James berdiri di sana, mengerutkan kening padanya. Ketika dia menoleh, James terbatuk dan berkata, "Terima kasih." Keira mendengus. "Aku tidak mau menerima pujiannya." Kemudian dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dia tidak akan menuruti kemauan saudaranya yang memaafkan perilaku buruk Christina. Melihatnya seperti ini, James mengejek. Jika dia tidak mengambil pujian itu, maka dia tidak melakukannya. Apakah dia benar-benar berpikir rasa terima kasihnya tulus? Kalau saja tidak ada konflik antara Kira dan adiknya, akankah dia curiga Kira akan membalas dendam? Sejak kecil, James selalu menginginkan seorang adik perempuan. Ada banyak saudara laki-laki yang menyebalkan dan tidak lembut, jadi ketika keluarga Olsen mengadopsi Victoria dan Christina, dia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Namun, dia masih merasa ada yang kurang. Lagi pula, mereka tidak ada hubungan darah. Memikirkan hal ini, James mendesak kecewa lalu berjalan keluar. Ia segera tiba di rumah dan kebetulan melihat Alice, yang hendak pergi. Mengingat kehebohan yang memuncak pada pencarian yang sedang tren hari ini, Alice pasti akan menyadarinya. James terbatuk dan berkata, "Alice, aku tidak sengaja menyinggung teman istrimu hari ini. Aku ingin minta maaf." Mendengar hal itu, Alice tertawa dan berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Kau tidak menyinggung teman kakak iparmu, lebih baik kau cepat-cepat pergi menemui paman ketiga kita untuk menerima hukumanmu." Bab 380. James bingung. Dia merasa tidak mengerti kata-kata itu. Setelah menyinggung Kira, mengapa dia harus pergi ke paman Olsen untuk mengakui kesalahannya? Dia ragu-ragu menatap Alice, mengerutkan alisnya saat bertanya, apakah ada hubungan khusus antara Kira dan paman Olsen? Ya, hubungan macam apa itu? Kenapa kamu tidak bertanya langsung pada paman Olsen? Nanti kamu akan tahu. Meninggalkan komentar itu, Alice langsung keluar. Ada hal lain yang harus kuurus, aku akan bicara denganmu nanti. Hei, Alice, apa saja yang mungkin harus kamu lakukan? James memanggil Alice. Alice, yang sedang berjalan keluar, tidak menjawab ketika mendengar ini. Hal-hal apa saja yang mungkin harus dia lakukan? Tentu saja, tujuannya adalah menjemput Mary dan membawanya pulang. Dia tidak mencarinya tadi malam, dan dia benar-benar tidak kembali. Apakah dia pikir menantu wanita keluarga Olsen bisa meninggalkan rumah seperti ini? Alice segera tiba di kediaman selatan. Setelah pembantu membuka pintu, dia melihat Mary dengan sabar menyuapi Amy makanan pendamping. Dia memegang sendok, memasukkan bubur apel ke dalam mulut Amy. Ketika melihat senyum Amy, dia dipenuhi cinta dan perhatian. Dia sangat menyukai anak-anak. Kesadaran itu tiba-tiba membuat amarah Alice berkobar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memberinya seorang anak. Wajah Alice tiba-tiba menjadi gelap saat dia melangkah mendekatinya. "Mary, apakah kamu bersenang-senang di sini?" Mary mula-mula merasakan sebuah bayangan muncul di sampingnya, dan tiba-tiba suara dingin lelaki itu terdengar, mengejutkannya. Dia menoleh dan, saat melihat Alice,
dia segera berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Alice mencibir. Tentu saja, aku datang untuk melihat bagaimana istriku bersenang-senang di sini. Mary mendengarkan nada sarkastisnya dengan mata tertunduk, lalu dia tetap diam. Sekali lagi dengan sikap itu, Alice merasakan kemarahan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Tiba-tiba ia mencengkeram dagu Mary, memaksanya untuk menatapnya. Mary, katakan padaku, apakah menurutmu lelucon bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memberimu seorang anak? Mary merasakan dagunya hampir retak karena cengkeraman pria itu saat dia menahan rasa sakit dan berkata, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Lalu kenapa kau mempertahan kehamilan ini untuk mempermalukanku? Mata Alice tanpa sadar dipenuhi air mata. Aku sudah menceritakan situasiku, tetapi kau masih bersikeras bahwa anak itu milikku. Baiklah, aku sudah mengalah, dan sekarang kau memasang ekspresi yang sangat salah. Dia merasakan kesedihan yang teramat sangat. Ia dipaksa memakai topi suami yang diselingkuhinya karena ia merendahkan dirinya sendiri dan karena ia tidak tahan melihat Mary dicambuk. Jadi meskipun ia tahu itu adalah taktik keluarga Davis untuk memaksanya, ia akhirnya mengakuinya. Dan apa hasilnya? Mary tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih, sebaliknya, ia menjadi semakin jauh dan dingin terhadapnya, bahkan menuntut cerai pada malam pernikahan mereka. Apakah dia benar-benar mudah untuk diganggu? Mendengar perkataannya, Mary perlahan menatapnya. Alice, apakah kamu datang ke sini untuk mengatakan semua itu? Alice terdiam sejenak, lalu dengan keras kepala berkata, tentu saja tidak. Kalau Paman Olsen tidak menyuruhku menjemputmu, menurutmu aku akan datang. Dia segera melepaskannya dan mendorong Mary sedikit ke belakang. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan seolah-olah dia mendapati jarinya sendiri kotor. Dia segera menyekanya. Setiap gerakannya membuat hati Mary terpelintir dengan ganas. Dia membencinya. Ya, dia salah paham terhadapnya sebagai wanita yang suka berganti-ganti pasangan, dan karena itulah dia membencinya. Kesadaran ini membuat wajah Mary menjadi pucat. Dia tersenyum pahit. Aku tetap di luar karena kupikir kau tidak ingin melihatku. Aku memang tidak ingin bertemu denganmu. Alice menatapnya seolah ingin menyerangnya dengan bahasa yang paling kejam untuk meredakan rasa sakit di hatinya. Namun, sebagai pasangan pengantin baru, tidak tinggal bersama tidak akan berdampak baik pada saham Olsen Group. Sebagai calon kepala keluarga Olsen, setiap kata dan tindakanku mewakili keluarga Olsen. Jika wartawan tahu kau tinggal di sini, bagaimana mereka akan memutarbalikkan berita kita? Mary ragu-ragu. Alice kemudian berbicara lagi. Apakah kamu akan kembali ke keluarga Olsen dengan patuh, atau kita bercerai sekarang juga? Bagaimana mungkin Mary menginginkan perceraian saat itu juga? Kira tetap membutuhkan Mary untuk menikah demi menemukan ibunya. Mary mencengkeram jari-jarinya erat-erat, merasakan gelombang penghinaan. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan kembali malam ini. Alice menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tepat saat ia mencapai ambang pintu, ia tiba-tiba melihat Keira dan Louis kembali. Keduanya berdiri di sana. Keira menatapnya dengan mata dingin, sementara Louis berdiri di belakangnya, tampak sangat patuh. Alice tiba-tiba merasa agak malu. Dia tidak berbicara dan berjalan melewati Keira. Namun Keira tiba-tiba berkata, kau sudah tahu tentang kejadian di taman kanak-kanak hari ini, kan? Ya, Alice mengira dia sedang berbicara tentang Christina dan berkata, jangan khawatir, Paman ketigaku juga tahu tentang itu dan akan menghukum Christina dan James untuk memberimu penjelasan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Hukuman James mungkin akan lebih berat, dan untuk Christina, keputusannya mungkin mengeluarkannya karena keluarga Olsen sekarang memiliki gadis yang sangat berharga. Keira, yang mendengar kata-kata itu, tidak menunjukkan reaksi apapun dan tetap menatapnya. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku, beberapa orang jelas-jelas mengidap penyakit tetapi bersikeras tidak mengidapnya. Sementara yang lain, dia mengamati Alice dari atas ke bawah, sambil menundukkan pandangannya. Beberapa orang jelas tidak mengidap penyakit, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka mengidapnya. Alice bingung. Ia mengerutkan kening, wajahnya berubah tidak senang. Keira berkata pelan, saya pernah meneliti pasien dengan oligospermia dan azoospermia, mereka sering tidak bisa beraktivitas di tempat tidur. Beberapa bahkan butuh obat untuk mengatasinya, tetapi dari apa yang saya dengar dari Mary, Anda baik-baik saja dalam hal itu.
Alice terkejut. Wajahnya langsung memerah. Jangan mengucapkan kata-kata cabul seperti itu di sini. Louis, tidakkah kau bisa mengendalikannya? Louis berkata, apakah kamu impoten? Alice tercengang. Marah, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Alice dengan marah masuk ke dalam mobil, dan begitu duduk di belakang, dia akhirnya tenang, rasa malu dan marah di wajahnya hilang. Oligospermia dan azoospermia, tidak bisa. Namun, 2 kali bersama Mary, dia sangat mampu. Jadi, Alice tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap pengemudi itu. Bawa aku ke rumah sakit. Sopir itu bertanya, Tuan Alice, ke rumah sakit mana? Alice berpikir sejenak, mengabaikan rumah sakit keluarganya sendiri, dan akhirnya memutuskan untuk memilih rumah sakit internasional. Pengemudi itu segera pergi ke sana. Kali ini Alice diam-diam memasuki rumah sakit, menyamarkan identitasnya. Setelah mengambil sampel pada peralatan, ia menyerahkannya secara pribadi kepada dokter penguji. Ia bermaksud memantau seluruh proses hari ini untuk memastikan bahwa hasilnya tidak diragukan lagi kali ini. Bab 381. Alice adalah klien khusus, dan dia bersedia mengeluarkan uang, karena itu, dia mengawasi dengan ketat seluruh proses pengujian. Dari pengambilan sampel hingga pengirimannya ke laboratorium pengujian, pada setiap langkah, ia mengawasinya dengan saksama. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan para dokter, dia dapat mencegah seseorang menukar sampel dan memastikan bahwa para dokter tidak merusak apapun. Dan demikianlah yang terjadi, hingga langkah terakhir. Hasil tes diunggah ke komputer, akhirnya memberikan jawaban. Selama proses berlangsung, dokter tersebut bahkan bercanda sambil melihat sampelnya. Dengan ketebalan seperti ini, seharusnya tidak ada masalah. Kata-kata ini memberi Alice banyak keyakinan. Jadi, aku tidak punya masalah, kan? Dia duduk di ruangan, menunggu hasil akhir. Begitu hasil dari peralatan itu terkirim ke komputer, dia mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan cemas, dokter, bagaimana keadaannya? Dokter melihat hasilnya di komputer, dan ekspresinya langsung berubah. Melihat reaksinya, Alice tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan jarinya. Dokter itu meliriknya, lalu kembali melihat hasilnya. Setelah menatap Alice dengan ragu, dokter itu akhirnya berkata, itu, azoospermia. Alice langsung mengerutkan kening. Rasa kecewa yang mendalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Kalau saja dokter itu tidak menggodanya saat pemeriksaan, atau kalau saja, kira, tidak berulang kali menekankan bahwa ia tidak punya kondisi seperti itu, mungkin ia tidak akan menaruh harapan setinggi itu. Sekarang, melihat hasil ini, meskipun sudah diduga, dia masih merasa agak sulit menerimanya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan sikapnya begitu intens sehingga membuat sang dokter ketakutan. Wajah dokter itu menjadi pucat, Tuan Alice, Anda. Alice menatapnya. Beberapa hal bisa dikatakan, dan beberapa hal tidak boleh dibicarakan. Mengerti. Dokter itu buru-buru menelan ludah, mengangguk, dan berkata, ya, tentu saja. Dengan itu, Alice meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, sang dokter tidak dapat menahan diri untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sepucat kertas dan memancarkan teror yang tidak biasa. Asisten itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa saya merasa hasilnya salah? Cairan spermanya tampak baik-baik saja. Ditambah lagi, secara umum, pria dengan oligospermia memiliki energi yang lemah, tetapi tadi, Tuan Alice tampak penuh dengan kekuatan maskulin. Diam, dokter itu langsung memarahi, membuat asistennya bingung. Dokter itu menyeka keringat dingin di dahinya lagi, dan baru kemudian asistennya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Apakah kamu takut pada sesuatu? Sambil menatap komputer, dokter itu berkata, simpan saja masalah hari ini untuk dirimu sendiri. Siapapun yang bertanya, jangan bicarakan sepatah kata pun, mengerti? Asisten itu mengangguk, dimengerti. Baiklah, keluar. Asistennya meninggalkan ruangan. Dokter itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan terus menatap layar komputer, tempat informasi Alice telah terdaftar sejak lama. Asistennya, yang baru lulus, tidak mengerti hal-hal seperti itu. Tetapi dokter senior itu tahu bahwa di dunia ini ada sebuah organisasi kedokteran yang mengerikan, yang kedudukannya di kalangan para dokter bagaikan sebuah legenda, namun mereka bahkan tidak tahu nama organisasi itu. Organisasi medis yang tangguh itu dapat memantau seluruh sistem medis dunia. Tuan Alice pasti telah menyinggung seseorang tanpa menyadarinya,
yang mengakibatkan informasinya didaftarkan, jadi dimanapun dia melakukan pengujian, hasilnya akan selalu sama. Azoospermia, apakah organisasi medis jahat itu mempermainkan Tuan Ellis? Atau ada alasan lainnya? Dokter itu baru saja memikirkan hal ini ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya sedang menebak-nebak niat organisasi itu, yang membuatnya takut. Dia langsung menepuk dadanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya seorang dokter biasa. Proses pemeriksaan memakan waktu beberapa jam, dan saat Ellis pergi, hari sudah gelap. Dia duduk di dalam mobil dan tiba-tiba tertawa getir. Apakah dia sekali lagi mencari penghinaan? Dia mendengus dan melihat keluar jendela. Mobil segera kembali ke rumah keluarga Olsen. Ellis memasuki ruang kerja, membuka sebotol minuman keras, dan meneguknya. Tak lama kemudian, suara kendaraan terdengar dari luar. Dia melirik keluar dan melihat Mary telah pulang. Setelah Mary sampai di rumah, ia perlahan naik ke atas, ragu-ragu sejenak di depan pintu kamar tidur, lalu membuka pintu. Karena tidak melihat Ellis di dalam, ia menghela napas lega. Namun sebelum ia bisa benar-benar rileks, seseorang tiba-tiba memeluknya erat dari belakang. Aroma alkohol yang kuat menyeruak hidungnya, membuatnya kaku. Dia ingin melawan, tetapi Ellis sudah dengan kasar mengangkatnya, melemparkannya ke tempat tidur, dan mulai merobek pakaiannya tanpa peduli. Mary panik. Ellis, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Namun Ellis membenamkan kepalanya di leher wanita itu, menciumnya sementara tangan kasarnya secara brutal merobek pakaian wanita itu. Jangan Ellis. Mata Mary membelalak karena panik. Tidak, itu akan memengaruhi anak itu. Anak. Ellis terdiam sejenak, lalu ejekan di matanya semakin kuat. Dia menatap Mary. Itu anak milik orang lain. Lebih baik dia pergi. Kemudian, tanpa menghiraukan teriakan dan perlawanan Mary, ia mencoba meneruskan usahanya. Mary menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan. Pikiran Ellis agak jernih, tetapi dia masih melotot tajam ke arahnya. Mary, jangan dorong aku terlalu jauh. Air mata mengalir dari sudut mata Mary. Aku menginginkan anak ini, Ellis, kumohon, jangan sakiti dia, aku bisa menggantinya dengan cara lain. Ellis mengepalkan tangannya erat-erat dan setelah beberapa saat, dengan keras meninju udara di sampingnya. Mary menoleh sedikit. Ellis tiba-tiba berdiri. Mary, ingat, kau berutang padaku. 10 bulan pernikahan ini, kau berutang padaku. Lampu di kamar tidur utama menyala, dan siluet dua sosok yang saling terkait melintas melalui jendela tipis keluar. James berlutut di aula leluhur keluarga Olsen dan samar-samar dapat melihatnya juga. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Kakak laki-lakinya dan kakak iparnya sungguh punya stamina. Dia menggerakkan lututnya yang sakit lalu mendengus kesal. Sampai hari berikutnya, pintu aula leluhur dibuka perlahan, dan James, yang berlutut sepanjang malam, menoleh untuk melihat Paman Olsen berjalan masuk. James, yang berlatih seni bela diri, memiliki semacam aura bandit dalam dirinya, agak mirip dengan Paman Olsen, dan karena itulah ia sangat mengaguminya dan selalu paling dekat dengannya sejak kecil. Pada saat ini, ketika melihatnya, James mendengus menantang dari hidungnya. Paman Olsen, melihat sikapnya, bertanya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Saya, tidak. James menegangkan lehernya. Ajaran keluarga Olsen mengatakan, orang-orang kita sendiri tidak boleh diganggu. Paman, Anda tidak adil. Sudah cukup buruk bahwa Anda menggertak saya sebagai orang luar, tetapi juga mengusir Christina dari rumah, saya tidak bisa menerimanya. Meskipun Christina adalah saudara angkat kami, saya selalu memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Paman Olsen, mendengar ini, melotot. Orang luar mana? Apa kau tahu siapa kira? Bersambung ke bab selanjutnya.